Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidup sedang mengejekmu? Setiap hari kau berusaha jadi orang baik. Sholat 5 waktu tak pernah terlambat. Zikir pagi dan petang tak pernah kau tinggalkan. Bahkan, kau masih sempat membantu tetangga yang kesusahan. Tapi anehnya, hidupmu tetap terasa berat. Rejeki seret, utang datang silih berganti. Bisnis jalan di tempat, karir tak kunjung naik. Dan di sela-sela sujudmu, ada bisikan kecil yang kau sembunyikan rapat-rapat di dada. Ya Allah, kenapa aku belum kaya? Mungkin kalimat itu tak pernah keluar dari lisanmu, tapi hatimu sudah lama menjerit. Kau melihat orang lain melesat, sementara langkahmu seolah berat di tanah. Kau menatap orang-orang yang tampak hidupnya mudah, lalu bertanya dalam diam, "Bukankah Engkau Maha Kaya, ya Allah? Bukankah aku sudah berusaha taat?" Dan disitulah kisah ini dimulai. Bukan tentang kurangnya doa, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang keberanian membuka pintu rejeki yang sudah lama kau kunci sendiri. Bagian 1. Ketika ketaatan tak berbuah kekayaan. Ada satu kesalahpahaman besar yang diam-diam tumbuh di hati banyak orang beriman. Bahwa ketaatan otomatis mendatangkan kekayaan. Padahal, jika benar begitu, tentu para nabi adalah orang paling kaya di muka bumi. Namun lihatlah hidup mereka, sebagian besar justru diuji dengan kefakiran, pengasingan, bahkan kelaparan. Bukan berarti Allah tidak sayang. Justru karena sayang, Allah menahan sebagian rejeki dunia agar hati mereka tidak tertambat pada gemerlap fana. Sebab tidak semua yang diberi lebih adalah tanda cinta. Kadang justru itu ujian yang mematikan perlahan. Rejeki bukan hanya hasil ibadah. Ia adalah hasil dari keseimbangan antara ketaatan dan keberanian. Banyak orang soleh hidupnya sulit bukan karena kurang doa, tapi karena takut melangkah. Mereka berdoa siang malam meminta hujan rejeki, tapi lupa menyiapkan ladangnya. Mereka menunggu langit terbuka, tapi lupa bahwa pintu langit bukan hanya dibuka dengan doa, tapi juga dengan tindakan nyata di bumi. Bagian 2. Rezeki tak pernah terlambat, tapi kadang kita tak siap menerimanya. Allah tidak pernah menunda rezeki tanpa alasan. Dia Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberi. Bayangkan jika hari ini engkau diberi 1 miliar rupiah sekaligus. Apakah kau siap menanggungnya? Apakah kau masih ingat padanya setelah uang itu datang? Atau justru semakin tenggelam dalam dunia? Seringkali Allah menunda bukan karena tidak mendengar, tapi karena sedang mempersiapkan hatimu. Dia tahu kapan sebuah nikmat akan mengangkat derajatmu, dan kapan nikmat yang sama bisa menenggelamkanmu. Keterlambatan yang kau anggap musibah bisa jadi adalah bentuk kasih sayang. Karena Allah tidak ingin hartamu lebih besar dari hatimu. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah tidak mengatakan, barang siapa sholat banyak maka aku beri rezeki. Tapi, barang siapa bertakwa. Takwa bukan hanya soal ritual, tapi juga keberanian untuk percaya penuh kepada Allah bahkan ketika dunia membuatmu takut. Takwa berarti tetap memberi saat kau takut kekurangan, tetap jujur saat mudahnya menipu, tetap melangkah saat logika berkata ini mustahil. Disitulah pintu rezeki mulai berderit terbuka. Bukan dari arah yang kau perkirakan, tapi dari tempat yang tak pernah kau sangka. Bagian 2. Rezeki tak pernah terlambat, tapi kadang kita tak siap menerimanya. Allah tidak pernah menunda rezeki tanpa alasan. Dia Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberi. Bayangkan jika hari ini engkau diberi 1 miliar rupiah sekaligus. Apakah kau siap menanggungnya? Apakah kau masih ingat padanya setelah uang itu datang? Atau justru semakin tenggelam dalam dunia?
Seringkali Allah menunda bukan karena tidak mendengar, tapi karena sedang mempersiapkan hatimu. Dia tahu kapan sebuah nikmat akan mengangkat derajatmu dan kapan nikmat yang sama bisa menenggelamkanmu. Keterlambatan yang kau anggap musibah bisa jadi adalah bentuk kasih sayang. Karena Allah tidak ingin hartamu lebih besar dari hatimu. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2 hingga 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah tidak mengatakan, barang siapa sholat banyak maka aku beri rezeki. Tapi, barang siapa bertakwa. Takwa bukan hanya soal ritual, tapi juga keberanian untuk percaya penuh kepada Allah bahkan ketika dunia membuatmu takut. Takwa berarti tetap memberi saat kau takut kekurangan, tetap jujur saat mudahnya menipu, tetap melangkah saat logika berkata ini mustahil. Disitulah pintu rezeki mulai berderit terbuka. Bukan dari arah yang kau perkirakan, tapi dari tempat yang tak pernah kau sangka. Ada satu kalimat yang mungkin membuatmu terdiam. Allah Maha mendengar, bukan hanya lisanmu, tapi juga getar ketakutan di dadamu. Itulah mengapa banyak orang merasa sudah berdoa dengan benar, tapi tak kunjung dikabulkan. Karena yang mereka kirim ke langit bukan hanya doa, tapi juga rasa takut kehilangan. Kau ingin kaya, tapi di hatimu ada ketakutan. Takut rugi, takut gagal, takut diminta, takut berubah. Dan diam-diam, rasa takut itu menjadi doa yang paling sering kau panjatkan. Sebab doa bukan hanya ucapan, tapi juga getaran yang kau pancarkan dari hati. Allah tidak bisa dibohongi oleh kata-kata indah. Kalau hatimu masih berkata, "Aku takut miskin," maka itulah doa yang sebenarnya. Dan ketika doa itu naik ke langit, bumi pun menjawab dengan kenyataan, kekurangan, kecemasan, dan pintu yang tertutup. Rezeki bukan soal angka, tapi tentang siapa yang siap menampungnya. Dan yang siap adalah mereka yang hatinya lapang, bukan yang dompetnya tebal. Kau tak perlu jadi kaya untuk mulai memberi. Justru kau harus memberi untuk belajar jadi kaya. Karena Allah ingin melihat apakah kau percaya bahwa Dia cukup bahkan saat kantongmu hampir kosong. Ada sebuah hukum langit yang tampak terbalik di mata manusia. Siapa yang menggenggam, kehilangan. Siapa yang membuka, dilimpahi. Itulah rahasia besar yang jarang dibuka. Kita sering menunggu kaya dulu baru mau berbagi. Padahal Allah justru menunggu keberanian memberi saat kita belum punya banyak. Sedekah bukan sekedar transfer uang. Itu adalah pernyataan iman. Itu cara kita berkata pada langit, "Ya Allah, aku percaya Engkau lebih besar dari tabunganku." Dan Allah menjawab keyakinan itu bukan dengan teori, tapi dengan kenyataan. Sebab Dia telah berjanji, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Banyak orang menunggu mujizat turun dari langit, padahal mujizat itu ada di tangan mereka sendiri, di genggaman yang menolak melepaskan. Begitu tangan itu terbuka, langit pun ikut terbuka. Sebab sistem rezeki tidak bekerja dengan logika dagang, tapi dengan logika cinta, yang berani memberi saat sempit, sedang mengetuk pintu surga dengan tangan yang kosong. Pernahkah kau iri pada mereka yang hidup mewah, padahal tak peduli halal haram? Rumahnya megah, mobilnya banyak, sementara kau yang menjaga ibadah masih harus menabung untuk bayar sekolah anak. Kau menatap dan bertanya lirih, "Ya Allah, mengapa aku yang selalu mengingatmu justru merasa kekurangan?"
Tapi sadarlah, Allah tidak sedang membandingkanmu dengan mereka. Dia sedang mengujimu, apakah kau tetap setia saat belum diberi. Ada yang diberi segalanya, lalu hancur karena sombong. Ada yang ditahan segalanya, lalu naik derajat karena sabar. Kekayaan bisa jadi anugerah, tapi juga bisa jadi istidraj, kenikmatan yang menjerat perlahan. Seperti badai yang menenggelamkan kapal, terkadang Allah menahan hujan rezeki agar perahumu tidak karam. Karena Dia tahu, jika semua yang kau minta diberikan sekaligus, mungkin bukan bahagia yang datang, tapi kehancuran yang halus. Dan sungguh, menunda adalah bentuk kasih sayang yang sering disalahpahami. Bumi dan langit punya cara yang unik dalam bekerja. Langit menunggu sujudmu, tapi bumi menunggu langkahmu. Doa tanpa gerak hanyalah niat yang belum dewasa. Banyak orang berkata ingin kaya, tapi tak pernah membuka peluang. Tak pernah belajar skill baru, tak pernah memulai usaha kecil, tak pernah berani keluar dari zona nyaman. Mereka berdoa agar rezeki datang, tapi tidak membuka pintunya. Mereka ingin hujan emas, tapi payungnya masih tertutup rapat. Padahal bahkan burung yang dijamin rezekinya pun harus terbang dulu dari sarangnya. Allah memberi makan burung bukan yang diam, tapi yang bergerak. Begitu juga manusia. Rezeki tidak jatuh di pangkuan orang yang menunggu, tapi menghampiri mereka yang melangkah meski tertatih, karena yakin Allah akan menuntun jalan. Bagian 7. Kaya yang sejati. Kekayaan sejati bukan soal banyaknya angka di rekening, tapi seberapa lapang jiwamu menerima takdir. Orang yang benar-benar kaya bukan yang bisa membeli segalanya, tapi yang hatinya tenang walau kehilangan apapun. Sebab orang yang memiliki dunia tanpa memiliki rasa cukup akan selalu miskin. Tapi orang yang memiliki rasa cukup meski tanpa dunia, sesungguhnya telah memiliki segalanya. Kau mungkin belum punya rumah megah, tapi jika setiap malam hatimu tenang dan doamu mengalir, itu rezeki. Kau mungkin belum bisa beli mobil, tapi jika langkahmu selalu diberi arah menuju kebaikan, itu pun rezeki. Dan siapa tahu, keterlambatan yang kau sesali hari ini justru sedang menyelamatkanmu dari dosa yang tak akan kau sanggupi. Sahabatku, mungkin video ini muncul di berandamu bukan karena algoritma, tapi karena Allah ingin berbicara lewat tulisan ini. Dia tahu hatimu sedang lelah, imanmu sedang goyah, dan sabarmu hampir habis. Tapi dengarlah baik-baik, rezekimu tidak terlambat, hanya sedang menunggu hatimu siap menerimanya. Mungkin selama ini yang menahan rezeki bukan dunia, tapi keyakinanmu sendiri. Kau ingin kaya, tapi masih takut rugi. Kau ingin memberi, tapi sibuk menghitung. Kau ingin diluaskan, tapi masih menolak keluar dari sempitnya zona nyaman. Padahal rahasia rezeki besar hanya satu: percaya penuh kepada Allah dan berani melangkah. Saat kau melepaskan rasa takut miskin, saat itu pula langit mulai bekerja. Saat kau berani memberi dari sedikit, saat itu pula kau telah membuka jalan bagi yang lebih besar. Karena Allah tidak memberi pada mereka yang paling kuat, tapi pada mereka yang paling yakin. Penutup reflektif. Maka hari ini, jangan lagi bertanya, kenapa aku belum kaya? Tanyakanlah pada dirimu, apakah aku sudah siap untuk menjadi kaya? Karena rizki bukan hanya ditunggu, ia harus dijemput. Dan untuk menjemputnya, kau tak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup jadi hamba yang berani percaya, berani bergerak, dan berani memberi. Kekayaan bukan hadiah bagi yang paling pandai, tapi amanah bagi yang paling siap menanggungnya. Dan mungkin saat kau membaca ini, itulah pertanda
hatimu sedang disiapkan oleh Allah untuk menampung lebih banyak kebaikan, agar kelak ketika rizki besar datang, jiwamu tak tenggelam bersamanya. Karena orang yang paling kaya bukan yang paling banyak memiliki, tapi yang paling sedikit merasa kekurangan. Sebab dia tahu Allah sudah cukup.